Shalom saudara keluarga Tuhan. Saudara, mari kita melihat cuplikan video yang berikut sebelum kita lanjut. Nikahilah 2 atau 3. 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus Mbak? Melkisedek. Nah, Abraham ketika ngasih Melkisedek menjadi imam, dengar. Anda kan nggak ngerti nih. Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? Ada pertanyaan mengenai 2 Korintus 11 ayat 8, Kak. Baca. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha di video berikut, langsung like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan langsung saja kita lihat videonya ya, sambil tekan tombol like dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Apa Injil di tiap negaranya berbeda-beda bahasa? Di Indonesia berbahasa Indonesia, di Jerman berbahasa Jerman, itu jelas berbeda bahasanya. Dan Injil diturunkan di negara mana? Bahasanya apa yang dipakai dalam Injil asli? Ini suara saya ada nggak? Iya, Injil ada. Alkitab itu Bang, bahasanya apa? Injil itu bahasa aslinya apa? Alkitab itu diturunin, Bang. Ya, Injil itu adalah Yesus, manusia Yesus. Tulisan asli. Ya, pertama kali ada Alkitab itu ditulisnya di mana? Alkitab itu ditulis oleh para rasul. Siapa penulisnya? Orang apa? Di mana negaranya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, inilah 4 Orang Indonesia. penulis Injil, 4 penulis tentang Yesus. Orang Yahudi. Orang Yahudi, di negara Yahudi berarti kan, dengan bahasa Yahudi. Di Israel. Lalu kenapa negara Yahudi di nggak ada, Indonesia? Bang. Tidak ada negara Yahudi yang di ada negara Yerusalem. Israel, bangsa Israel. Ya, Israel. Di negara Israel dengan bahasa Israel pastinya kan. Kenapa sampai di Bukan, Indonesia menjadi bahasa Indonesia? Yunani. Bahasa Yunani. Nah, itu yang saya tanyakan ya, bahasanya Yunani. Kenapa sampai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia, di Jerman bahasa Jerman, di Amerika bahasa Amerika, Diterjemahkan, Bang. Karena diterjemahkan. Karena tidak ada perintah. Yang ada di perintahnya, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Rasul ketika memberitakan Injil, mereka dimampukan berbahasa Arab, dimampukan berbahasa Yunani, dimampukan berbahasa setiap bangsa yang mereka datangi. Jadi kenapa pemberitaan tentang Injil itu dalam berbagai bahasa? Karena Allah kami tahu semua bahasa dan Rasul dimampukan tahu semua bahasa. Bukan dipaksa jadi bahasa Yunani. Pertanyaannya bukan masalah dipaksa menjadi bahasa Yunani, tapi penulis pertama ya, yang menulis Rasul itu orang mana dan bahasa apa yang dipakainya untuk menulis? Bahasa yang dipakai sudah jawab. Kalinya. Sudah dijawab. Saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan yang tadi tentang Al-Quran pun saya jawab, kenapa dengan bahasa Arab. Dan sampai sekarang baik di Afrika, di Amerika, di Jerman, di negara manapun dengan bahasa yang berbeda-beda, Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kenapa? Nih, keadilannya di mana, Bang? Keadilan Tuhanmu di mana? Orang Jerman tidak tahu bahasa Arab. Terus di mana keadilan Tuhan memaksakan ya? Ayat tadi Al-Zukhruf ayat 3 ya. Kami membuat Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Kasihan orang Jerman. Kasihan orang Inggris. Kasihan orang Jepang. Ini mana keadilannya? Harusnya dia menurunkan wahyu dalam segala bangsa, baru adil dan maknyus. Bunda gini. Bang Abdul ya. Kenapa masih dengan bahasa Arab ya? Karena disitulah Islam menunjukkan kemurnian bahwa Al-Quran itu murni kalamullah, perkataan dari Allah yang disebut firman, disampaikan kepada malaikat, disampaikan kepada nabi, itu namanya wahyu. Apakah kemurnian itu baik? Apakah kemurnian itu membuat kamu mengerti?
Kan ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada tafsir, disediakan tafsirnya. Terjemahannya kan disediakan. Kan seperti itu. Dalilnya Coba cek gini, terjemahannya Bang. juga. Nih, Dodol. dalilnya makanya Ya. kenapa tidak diturunkan dalam banyak bahasa sekaligus? Kenapa malah mengklaim demikian nih? Nih sekarang saya tanya, orang Indonesia aja banyak yang nggak ngerti kan? Tapi Ya. di sini klaimnya adalah sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sekarang saya tanya, dibikin bahasa Arab kepada orang Indonesia mengerti nggak? Nah, tanda kutip mengerti di sini ya, tanda kutip mengerti di sini. Ini saya mau jelaskan tanda kutip mengerti ya. Mengertinya bukan mengerti bahasa Arabnya, akan tetapi mengerti bahwa kenyataan Nabi Muhammad itu sejarahnya ada, silsilahnya ada. Ya kamu Ayah, ibu mengerti nggak katanya. tentang kitab itu? Saya bukan masalah ngerti Jelas terjemahannya mengerti. atau apa. Kamu Jelas mengerti nggak? mengerti, jelas mengerti. Saya bisa membaca. Apa yang kamu baik? Oh, baik. Selena, Apa yang kamu kasih mengerti? satu. Selena, Huruf- kasih huruf satu hijaiyah. ayat. Jangan tunjukkan terjemahannya. Bisa dia nggak ngerti. Lah, Kasih kan satu tadi di ayat. awal saya sudah bilang tidak semua orang Islam mengerti bahasa Al-Quran, akan tetapi tar dulu pemaksaan Bunda, bahasa tar dulu, jangan potong dulu. Arab. Akan tetapi tidak semua orang memahami artinya kalau tidak membaca tafsirnya. Di situ ada pasti ada terjemahannya. Makanya Al-Quran zaman sekarang itu kan lebih canggih ya. Apalagi dengan handphone sekarang kita udah nggak perlu beli nggak perlu beli Quran, tapi kita di handphone aja kita udah bisa buka mau ayat apa, surat apa, ada lengkap dengan terjemahannya. Lo Untuk udah baca dipahami, lewat handphone, untuk dimengerti. bukannya kemurniannya nggak terjaga, Bang? Loh, terjemahan kan kalau sekarang Tadi gini, Abang kalau bilang hanya kenapa bahasa Arab aja, Arab supaya terjaga kemurniannya. Udah lewat handphone, udah nggak murni dong. betul, karena ya kalau lewat handphone itu namanya sudah bukan mushaf. Ya, Al-Quran murni itu mushaf yang berbentuk buku. Ya, yang berbentuk buku itu mushaf namanya. Dan Al-Quran ditulis itu oleh para sahabat Nabi. Nabi Muhammad itu buta huruf. Bagaimana seorang buta huruf yang tidak mengenal baca dan tulis bisa menulis Al-Quran? Tapi jelas beliau menyampaikan itu kepada para sahabat dan ditulis oleh para sahabat yang bisa membaca dan menulis. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis, untuk menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah benar, ada dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan semata-mata ucapan karangan dia, bukan. Itulah kenapa Nabi Jadi Muhammad buta huruf. abang yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca? Ya, yakin. Nggak bisa baca dan tulis, yakin. Karena semenjak dalam kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. Dan ketika baru umur Hubungannya berapa tahun apa? ditinggal ibunya. Ditinggal Iya, ayah. jadi beliau tidak sekolah. Tidak seperti Yesus ya, maaf ya. Yesus kan bersekolah. Abang sudah baca Al-Alaq yang mengatakan Nabi Anda membaca Quran ayat 2? Ya, Al-Alaq ayat 2? Ikro, ya kan? Itu wahyu pertama dari malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hiro, ya. Datang malaikat Jibril lalu berkata, "Ikro, bacalah." Nabi Muhammad gemetar kedinginan karena tidak bisa membaca. Apa yang mau saya baca? Tadi kata Anda dia Ikro. tidak bisa baca tulis, Ya. tapi dia bisa membaca. Yang mana yang betul ini? Tidak bisa membaca dan tulis, tidak bisa. Iya, Bun. Saya tidak mengatakan bisa baca tulis, Menghafal tidak. dia. Dia menghafal. Dia menghafal. Apa yang disampaikan oleh Jibril kepada dia, ya itu disampaikan kepada sahabat, ya pengikut beliau waktu itu. Dia menghafal. Menghafal. Seriusan? Menghafal. Serius. Silahkan dibedah, silahkan dicari bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pandai Oke. membaca dan menulis. Abang bisa baca Al-Bayyinah ayat 2? Ini semoga kalian bisa memberi pengertian ya kepada orang. Oke. Abang baca ya. Ya.
Aduh, maaf, mata saya agak ini nih. Bang Abdul barangkali bisa ini, Bang Abdul. Bisa Bisa melihat baca. dengan jelas, Bang Abdul. Alam Syah mungkin mau baca. Menghafal Yaitu ya, seorang menghafal ya, rasul menghafal. dan yaitu seorang rasul dan Allah Nabi Muhammad yang membacakan Lembaran kok Bang? membaca lembaran suci. Loh, katanya Nah, gimana? Biar saya yang baca. Mana itu? Ya, silakan Bang Abdul. Coba dijelaskan. Kasih Bang Abdul. Gantian Bang Abdul. Suli. Saya baca tadi. Mana tadi Bunda? Biar saya Lembaran yang baca. ya, hafal atau lembaran nih? Saya baca Bunda. Ya, Al-Bayyinah ayat 2 Bang, buka aja Bang di tempatmu Bang. Jadi yang Membacakan mana? di situ. Ya, Namanya tadi katanya membacakan itu. menghafal Betul Bunda. dari Dia Jibril. membacakan dalam arti berkata lembaran-lembaran Al-Quran. Iya kok pelimpan gitu. Membaca lembaran Al-Quran. Berarti Berbunyi. udah ada Dia ini ya? ceritakan membacakan lembaran Al-Quran. Menceritakan maksudnya itu membacakan. Coba Dia. gimana nih Kang Cilok? Ya, mungkin gini, yang dimaksudnya adalah membacakan itu adalah menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para sahabat untuk disalin. Lembarin loh. Iya. Lembaran memang. Pada waktu itu belum ada buku ya. Pada waktu itu belum ada buku. Kalau sejarahnya sih belum disusun. Waktu itu Quran aja masih berantakan. Susunannya belum ini. Kejar-kejaran kalian, kejar-kejaran. Ini Ya. Pak ya. Aku mau nanya boleh nggak ya? Ya, silakan. Ya, aku mau nanya begini, kan Nabi itu nggak bisa baca dan tulis, tapi ditulis oleh sahabatnya. Bagaimana seorang Nabi itu bisa memverifikasi tulisan sahabat itu benar dengan yang diucapin nama dia? Pertanyaan saya dari lama. Ya, begini. Logika, kita bicara itu logika dong, Ya, logika manusia. memverifikasi ya. Memverifikasi Gimana gitu loh? seperti abang prajurit dengan kakak hostnya ini. Tentunya walaupun hanya sekenal teman virtual tapi saling percaya karena seiman. Oke, kami nggak seiman. Apalagi Rasul kepada sahabatnya yang sangat menjaga, melindungi beliau. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh, tapi sahabat-sahabat ini melindungi, apalagi menjaga. Bahkan tidak hanya Al-Quran, kitabnya orang Islam itu kan ada Sapinah, ada Tijan, ada Jurumiyah, ya. Tidak hanya Al-Quran. Iya, nanti dulu. Itu hal Al-Quran aja kan. Apalagi tentang hadis-hadis. Hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga ditulis dalam bentuk hadis. Beda hadis dengan beda Quran. Quran itu firman dari Allah. Pertanyaan Pak Prajurit ngerti? Iya. Ngerti. Apa tuh? Pertanyaannya adalah bagaimana Nabi yang buta huruf memverifikasi bahwa tulisan para sahabatnya itu diyakini benar apa yang disampaikan beliau, kan begitu, ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal bahwa beliau percaya kepada para sahabatnya ini, nyawanya saja dilindungi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Loh, kenapa? Oke, Sekarang analogi ke begini. dasar bang. Analogi ke Hadis dasarnya aja. begini. Ya oke, silakan. Ya, itu kan nggak bisa diverifikasi. Ya, kalau seandainya gimana ya? Itu kan aku percaya Nabi. Aku kan berarti bukan percaya sahabat dong, lebih ke Nabi dong. Nabi aja buta huruf segala macam. Bisa saya Iya, juga tidak bertanya. mungkin ya. Tidak mungkin sahabat mendustai Nabi, orang yang dicintainya. Kami saja yang tidak mengenal Nabi, yang hidup di zaman sekarang itu percaya kepada Nabi. Oke. Apalagi sahabat yang Bagaimana berada dengan di konsep ini, Bang? sekitar hidupnya. Bagaimana dengan konsep ini? Aku sekolah dulu, aku tuh belajar tentang penjajahan Indonesia. Aku percaya gitu loh, Bang. Bahkan aku berkuar-kuar, Ya. ternyata setelah akal sehatku menelaah lagi, Oh, ya. mencari sumber lagi, ternyata itu pembodohan kurikulum gitu loh. Makanya dirubah, direvisi gitu loh. Nah, itu gimana loh? Nah, tafsir abang, nalar abang untuk menjawab hal tersebut. Kalau bilang kan Beda saya ya, takutnya nanti kita beda bicara. dengan ada gelar al-mu'minin. Al-mu'minin itu orang yang dipercaya. Ya, beda. Sahabat ini jelas ya. Sahabat ini saya katakan sekali lagi, ya, bahkan nyawa beliau pun dilindungi. Saking cintanya para sahabat ini kepada
Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad, bagaimana mungkin seseorang yang saya cintai, yang saya lindungi, saya mengkhianatinya, perkataannya saya tulis dusta. Seorang utusan saja, seorang utusan raja untuk menyampaikan kepada raja yang lain tidak akan mengkhianati, apalagi ini sahabat atau umatnya sendiri. Bang, yang mencintai baginda Rasul. Ya, sahabat-sahabat itu kan manusia, itu kan bisa hilap, Bang. Betul, betul. Bisa dipungkirin, Bang. Yuk kita rasional lagi gitu loh. Makanya tuh iya, negara oke. Saya mengerti, saya mengerti jelas manusia sifat dusta. Benar, saya paham pertanyaannya. Tapi tolong pahami juga jawaban saya ya. Di sini saya katakan ya, seperti saya mencintai ayah saya. Rasul tidak hanya ditulis oleh para sahabatnya, juga Aisyah, istri Rasulullah juga pandai membaca dan menulis dan punya otak yang jenius. Iya, makanya Bang, dengan tafsiran tersebut menjadi pro dan kontra. Kalau seandainya dari Nabi sendiri mungkin tidak perlu kontra karena di samping beliau ini dikelilingi oleh orang-orang yang menjaga beliau, ada istrinya juga. Ya, Siti Aisyah ini manusia yang dibekali ilmu. Kenapa sempat diracun kalau begitu? Siapa yang meracun Nabi Muhammad? Saya baru dengar. Oh, oke. Ya, saya baru dengar kalau Nabi Muhammad diracun. Oh, oke. Ya, saya tidak tahu itu. Ya, kalau Nabi Muhammad diracun. Boleh bertanya sama Mbak Salena? Tunggu dulu. Ini jadi yang tadi Al-Bayina tadi ya. Ini sebenarnya dia ini bisa baca atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Bunda. Lalu bagaimana dia ayat ini loh? Anda demi mempertahankan argumentasi Anda mengkhianati kitab Anda ini. Membacakan bukan mengkhianati. Itulah tafsir yang kadang-kadang manusia seperti saya Islam Bang Abdul jangan Islam. ditafsir, coba bahasanya jadi ini. Biar saya jelaskan. Membacakan, menceritakan namanya itu. Ini Bunda. suhuf loh, nih ya dikatakan. Membacakan. Suhuf berarti ada lembaran. Jadi gimana ini bisa baca atau enggak? Lembaran-lembaran Al-Quran kan belum disusun di situ, Bunda. Membacakan Al-Quran namanya. Kalau namanya kegiatan membaca Quran, berarti sudah ada tulisan toh? Sama halnya, coba kamu baca ini kitab ini. Kamu nggak melihat kan, kamu membacanya kan? Misalnya begitu, surat Yohanes begini, bacaannya begini. Sama juga itu artinya, begitu perumpamaan. Ini ada lembarannya. Itulah membacakan sama halnya kamu. Bisa. Bisa pelan-pelan gitu. Namanya baca itu, berbicara itu membaca juga, sama halnya dengan Bunda. Tidak melihat kitab, ini ada lembaran yang mau dibacakan contoh. Gini. Contoh saya kasih contoh Bunda. Ini kan. Misalnya Bunda. Nabi Anda membaca lembaran berarti ada lembarannya. Ya betul, saya kasih. Kang Cilok juga tadi bilang zaman dulu belum ada buku, betul Bang Kang Cilok tadi bilangnya gitu? Iya betul, belum, Al-Quran belum disusun. Pada waktu itu lembaran, ya. Iya. Tapi udah ada buku kan? Zaman itu sudah ada buku kan? Saya nggak yakin ya ada buku atau tidak. Yang pasti kalau tulisan sudah ada. Ya, itu berbentuk lembaran atau sudah menjadi buku, saya nggak yakin. Bentar. Kitab aja udah bentuknya kayak gini. Ini di abad ke-4 Bang, pakai otak ya. Alkitab aja udah bentuk begini kanonnya abad 4. Ini kenapa kembali ke zaman batu? Iya. Oke. Alkitab lebih dulu. Memang kami mempercayai bahwa Allah menurunkan. Bukan. Sebentar. Jawaban saya nanti ke bawahnya ini ya, dengarkan dulu. Kami percaya sudah ada Zabur, Taurat dan Injil. Itu kami yakini. Kami yakin bahwa Allah menurunkan Zabur, Taurat dan Injil. Ya, kami percaya, mengimani itu. Begitupun Al-Quran. Nah, yang dimaksud belum jadi buku ya. Injil sudah jadi buku. Al-Quran belum disusun. Oke. Ini Bunda, maksudnya tadi Bunda ya. Yang saya nggak yakinnya apa nih? Tar dulu. Yang apa? Saya nggak yakin di mana tadi? Maaf, koreksi.
Ya ini tadi abang bilang kata nggak yakin tadi tentang tadi buku tadi. Ya, tentang buku itu saya nggak yakin ya. Sudah Al-Quran sudah dijadikan buku belum? Karena Al-Quran itu kayak Iqra. Wahyu pertama dari Allah itu Iqra, bacalah, ya kan? Kok Jibril datang ke Nabi Muhammad, bacalah. Tapi Iya, surat pertama di Al-Quran itu bukan Iqra. Baca, pasti nabinya lucu dong jatuhnya gitu loh. Memang seperti itu, bahwa untuk menunjukkan kepada kami bahwa bukan perkataan beliau, bukan tulisan beliau, tapi tulisan para sahabat, dan isinya adalah Percaya kebenaran. sahabat apa beliau mengikuti sahabat atau beliau Nabi itu? Lebih percaya beliau tentunya, dan juga kepada para sahabatnya yang beliau cintai, yang beliau percayai. Seperti Anda, bang prajurit, apakah di dunia ini selama Anda hidup tidak percaya satu orang pun? Belajar dari Yesus aja ya, muridnya mengkhianatinya Yudas, Bang. Itu yang murid. Ini bayangin ya. Jadi makanya benar tadi logikanya. Mungkin nggak Anda percaya bahwa sahabatnya itu benar-benar menulis apa yang diperkatakan Nabi Anda, sementara dia tidak Percaya. bisa memverifikasi. Percaya, tidak bisa Kembali lagi poinnya, Pak. di Tunggu samping beliau ada istrinya Siti Aisyah. Sekarang bagaimana para sahabat mau memungkiri apa yang diucapkan beliau lalu ditulis yang lain? Tidak mungkin. Nyawa beliau saja dilindungi, kan gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Tidak mungkin ya, tidak mungkin, itu salah, tidak mungkin. Kami Menulis Injil siapa itu? mau dikatakan apapun, mau dipertanyakan apapun, kami percaya, kami sudah mengimani itu. Yang Itu kuat. penting imani saja. Nikahilah 2 atau 3, 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus Mbak? Ini, Pak, gini, Pak. Nah, Abraham ketika ngasih Melkisedek menjadi imam, dengar. Anda kan nggak ngerti nih. Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? Ada pertanyaan mengenai 2 Korintus 11 ayat 8, Kak. Baca. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Mohon penjelasannya, Kak. Apanya yang dijelaskan? Nah, di situ tentang Paulus tidak mementingkan diri. Nah, yang ku tanya itu, Kak, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Maksudnya yang dirampok itu gimana? Kau baca ayat sebelumnya. Kak, aku mau nanya, Kak. Apa dia ke toilet? Apa yang mau aku jelaskan? Kayak gitu. Yang ini, Kak, yang kalau ayat sebelumnya ayat 7, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Aku kurang ini, Kak, kurang ngerti, kurang nemu Baca jawabannya. aja dulu. Sebelum ayat itu bacakan coba. Sebelumnya yang ayat ke-6, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Terus? Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Kemudian ayat yang ke-8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ayat yang ke-9, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Terus yang mau kau tanyakan apa? Yang maksudnya yang saya tanyakan itu, Kak, jemaat lain yang telah kurampok gitu, Kak. Iya. Adalah maksud yang dia rampok itu adalah jemaatnya. Itu dirampas menjadi jemaatnya Kristus. Oh, soalnya ada ini, Kak, pernah aku masukkan ke roomnya yang... Gak usah kau masuk ke roomnya dulu. Maksudnya di sini kamu paham nggak? Kristus Ya, di itu sini- sedang satir kepada orang-orang di Korintus. Di Korintus kan
Iya, di Korintus Kak, 2 Oke. Korintus 1:11. Di situ kan Rasul Paulus itu mengatakan kan, aku tuh bekerja lebih keras daripada kamu. Adakah aku mengambil upah daripadamu? Jemaat lain kurampok, maksudnya adalah jemaat lain itu sudah aku jadikan jemaatku. Itu maksudnya itu. Adakah yang dia minta bayaran untuk itu? Nggak ada. Yang sebelumnya tidak pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus, gitu Ya. kira-kira. Udah saya bilang, jadi Rasul Paulus itu sedang satir kepada orang. Adakah aku meminta sesuatu daripadamu gitu? Kan sementara Rasul Paulus itu bekerja lebih keras dibandingkan rasul-rasul yang lain. Itu kan dikatakan. Iya, betul. Dan itu bukan rampok sebenarnya, dirampas. Gitu. Ada lagi bang, kan jemaat yang dirampok, bukan harta jemaat kan yang dirampok, bukan gitu tulisannya kan? Iya Kak, tulisannya Jadi tinggal cara membacanya aja. Gitu. Ada lagi bang yang mau ditanyakan bang? itu aja sih Kak yang saya tanyakan Kak. Iya. Rebutan pengikut iya, karena jemaat di Korintus itu tadinya sebelumnya adalah pengikut pagan. Itu ya untuk yang di bawahnya. Kenapa Rasul Paulus itu merampok mereka? Karena mereka itu tadinya menyembah berhala. Makanya harus dirampok, dirampas menjadi muridnya Yesus. Jadi jemaatnya Yesus. Seperti itu Bang Sibatu. Ada lagi yang mau ditanya Bang Sibatu? Untuk sekarang itu aja sih Kak. Ya, Tuhan memberkati. Iyalah, aku juga mau merampas semua jemaat orang di sini agar menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Kenapa? Aku suka ngerampasin jemaat orang supaya mereka menjadi pengikut Rasul Paulus. Salah. Itu. Ya nggak masalah, orang disuruh Yesus kok. Menginsapkan semua orang jadi pengikut Yesus. Nah, apakah aku meminta upah untuk itu? Tidak. Yang pasti kami tidak merampok karavan, kami nggak merampok upeti dari orang gitu ya. Kami tidak. Yang penting saya tidak merampok donasi orang. Selamat siang. Nah, sabar ya bang ya. Itu yang penting jemaat aja yang kurampok ya kan. Donasi nggak apalah penting sama aku. Emang kau kira aku suka ngerampok-rampok donasi orang? Donasiku aja dirampok aku santai. Donasi gua aja dirampok nenek-nenek gue selaut. Dirampok pria jahanam aja aku santai ya kan. Biarin aja nanti mereka dapat sendiri ya kan. Dirampok boti pun aku santai. Aduh, silakan Bang Rahmat Sitiler. Silakan. Gitulah ya. Apa yang mau ditanya? Ya, pertanyaan saya begini. Banyak orang-orang Kristen itu ternyata melanggar Matius 19 ayat 6. Apa tuh Matius 19 ayat 6 bang? Kenapa orang Kristen itu nggak menyadari ayat itu? Apa? Ayat apa? Ayat Matius 19 ayat 6. Ya apa itu bang? Ya bacalah, di situ kan ada. Oh, Anda ngomong kok nggak bisa dipertanggungjawabkan? Apa yang dipersatukan? Mereka berdua udah bukan menjadi dua lagi, melainkan satu. Jadi barang siapa ya kan yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, Terus? itu banyak itu orang-orang Kristen itu melanggar Emang itu. itu artinya apa bang? Hah? Emang artinya apa itu? Iya, menikah nggak boleh cerai. Mereka bukan berdua lagi, melainkan satu tubuh sudah. Terus? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Kenapa orang Kristen banyak bercerai? Yang Iya. menceraikannya siapa bang? Ya menceraikan ya diri sendiri sama manusia itulah. Loh, kalau diri sendiri menceraikan, di situ dikatakan orang lain nggak boleh menceraikan pernikahan. Yang betul lah kau.
Apa yang sudah mereka bukan didengar ya nih ya, mode anak TK ya. Dengar sini Bu Guru, anak-anak, apa yang sudah dipersatukan Allah, laki perempuan, tidak boleh diceraikan pelakor. Ini tidak boleh diceraikan manusia, ini manusia yang lain. Nggak boleh menceraikan satu daging ini. Itu siapa yang jadi pelakor, Bang? Hah? Perasaan yang jadi pelakor itu di Lope Gayungping. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan ini. Kok banyak yang nggak sadar? Siapa yang nggak sadar, Bang? Abang ya, daripada sibuk ini ya bilang banyak orang Kristen yang nggak sadar. Anda sadar nggak sih? Anda sebagai orang Islam, An-Anfal ayat 12 sudah dilakuin belum? Kalau Islam ada ayatnya boleh nikah, boleh nikah 2 kali. Ya kalau situ kan kalau orang-orang situ kan nggak ini. Di mana ada ayatnya orang Islam boleh nikah 2 kali? Mana ayatnya? Ya boleh. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Mana coba tunjukin? Coba saya tunjukin. Aku nggak bawa Al-Quran. Oke, abang istrinya ada berapa? 2. Kan disuruh 2, 3 atau 4, Bang. Kenapa abang nggak 2, 3 atau 4? Ya karena ekonomi Abang juga nggak pernah menyadari ayat abang. Ya, di ayat itu banyak sebenarnya orang Islam yang nggak mengerti, nggak melakukan ayat itu. Disuruh nikahilah 2 atau 3, 2, 3 atau 4. Abang mah kenapa cuma 2? Karena orang Islam juga banyak yang nggak menyadari ayat itu. Jadi kalau ada orang Islam istrinya 1, dia nggak tahu ayat itu. Kenapa? Kurang saya tanya, ada nggak orang Islam yang istrinya 1? Apa? Ada nggak orang Islam yang istrinya 1? Oh banyak. Kenapa dia nggak tahu ayat itu? Itu harus banyak. Nggak boleh 1. Kalau 1 berarti dia nggak mampu. Senggol dong. Udah Bang. Daripada Bang sibuk nanyain kenapa orang Kristen nggak sadar itu? Kenapa itu nggak sadar juga ayat itu? Harusnya gitu dong. Jangan 1. Keras. Jangan kasih kendor. Iya kan? Kemana aja lu kok Anes? Udah nggak sayang lagi nih sama Mbok Jegek. Kok Anes. Udah dapet cewek baru kok ya, lupa kau sama aku. Memang dapet. Salam Kak Agatha. Halo. Aku mau lanjutin tadi aku Kristen Kak. Masalah kita bahas masalah poligami tadi tuh Kak. Kok kejarlah dia. Males pula aku. Kenapa? Oh kan mau bahas sama dia kan? Kejar. Aku udah males bahas sama dia Kak. Koko dilawan anjas. Halo Kak Kutu Laut. Halo Kak Kutu. Halo Kutu. Mantul. Halo Kak Kutu Laut. Halo Kak Nana. Halo, shalom Kak. Shalom, silakan Kak Nana. Ya, mau bertanya di Pengkhotbah 7 ayat 16. Apa di situ dikatakan, janganlah terlalu saleh, janganlah berperilaku terlalu berhikmat. Kenapa dilarang ya Kak? Sementara itu kan bagus kalau saleh dan berhikmat. Coba baca sebelumnya ayatnya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ada orang saleh yang mati dalam kesalehannya. Ada orang saleh yang bodoh, makanya dilarang jadi saleh yang mati binasa karena kesalehannya. Jadi jangan jadi orang saleh yang bodoh, itu maksudnya. Iya, saking kesalehannya dia terlalu saleh, dia mati. Itu ditipu orang, segala hal. Jadi orang saleh harus juga jadi orang bijaksana. Itu maksudnya.
Kemudian ini janganlah berperilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Berarti kalau kita jangan terlalu saleh, berarti harus berhikmat kan gitu Kak? Di situ juga Ini dikatakan janganlah kamu terlalu berhikmat, dilarang juga kan? Karena orang berhikmat, coba baca lagi ayat yang sebelumnya tadi. Jangan terlalu saleh, ada orang fasik. Yang Dan- ayat sebelum dari ayatmu tadi, coba. Yang ayat 15-nya Kak. Iya, di ayat yang tadi kamu baca. Dalam hidupku aku sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Itu sebelumnya. Nah, jadi ada orang yang berhikmat, tapi hikmatnya itu dari dunia. Dia selalu berhikmat, tapi dia lupa bahwa butuh ketulusan untuk setia dan taat kepada Allah. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang terlalu saleh, dia mati dalam kesalehannya, itu adalah orang-orang saleh yang bodoh. Gitu. Orang-orang yang saleh yang tidak taat kepada Allah. Gitu. Jadi tidak boleh yang Seperti lagu itulah ya Kak, yang sedang-sedang saja gitulah ya Kak ya. Bukan. Tapi jadinya harus seperti apa? Harus menjadi seperti Kristus yang adalah kudus itu. Dikatakan orang saleh itu binasa dalam kesalehannya. Berarti ini adalah kesalehan yang munafik, ngerti nggak? Ada orang yang tampak saleh di depan orang. Ada yang dia orangnya berhikmat, seolah-olah dia yang paling benar di mata semua orang. Tapi di balik itu, dia tidak taat kepada Allah. Jadi orang-orang binasa yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang berhikmat yang dimaksud di situ adalah orang yang berhikmat tetapi tidak taat kepada Allah. Apakah itu berguna kepada Allah? Kesalehanmu, hikmatmu itu tidak berguna di hadapan Allah kecuali kamu hidup menjadi kudus. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Oke Kak. Paham. Oke, itu aja sih Kak. Makasih banyak. Shalom, Tuhan berkati. Filosofi berlebihan itu tidak baik, jatuhlah lebay. Bukan. Kan dikatakan orang saleh binasa dalam kesalehannya. Binasa itu artinya apa? Dia berarti saleh hanya di hadapan orang. Orang-orang munafik gitu loh. Aku gak mungkin menjadi penginjil. Ini semua karena Tuhan. Hei, setan itu menginjili. Kamu kira orang yang menginjili itu semuanya karena Tuhan? Tuhan yang memampukan? Bukan. Setan juga bisa memampukan orang untuk menginjili. Kau kira? Jangan salah, kita udah lihat itu kan. Orang-orang yang dimampukan Tuhan itu untuk ngeraup uang. Udah. Dia hanya jual nama Tuhan. Kayaknya aku bilang, lihatlah dari perilakunya. Tapi bukan dalam perilaku kemunafikan gitu loh. Yang kalian lihat ini kan hanya yang mau ditunjukkan oleh seseorang. Betul kan? Ada yang tuh, aku nggak mungkin menginjili. Ini karena Tuhan memampukan. Cuy, gua katakan gitu. Kau kira iblis nggak bisa memampukan orang untuk menginjili? Demi banyak, ya. Tapi lihatlah, apakah dia menjadi pelaku firman? Coba, banyak orang yang selalu mengatakan gitu. Saya tidak mungkin begini, saya tidak mungkin begitu. Ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan. Baptis dulu yang benar, nggak usah bacot. Krisma dulu yang benar, jangan banyak bacot. Banyak, yang gue lihat tuh banyak yang kayak gitu. Semua karena Tuhan, Tuhan memampukan. Dah, gue katakan seperti itu. Ingat Matius 7 ayat 21-23. Itu bukan buat orang lain, buat oten. Ya. Baptis dulu kamu yang benar. Jangan banyak bacot di sini. Tuhan memampukan. Ingat ya, setan itu memampukan kita. Mampu supaya kita munafik. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang selalu bawa-bawa nama Tuhan. Prank. Baptis dulu yang benar. Udah tahu firman kok nggak ngelakuin yang benar. Ah, bacot. Bacot. Nggak apa-apa sama gue udah bilang. Ya, ini menggemaskan prank. Gitu ya. Pak Mulyadi 95 yes. Ya. Ada yang mau ditanya?
Ada. Silakan. Gantengan mana Mbak Ariel sama Yesus Mbak? Gantengan Ariel. Gantengan Ariel? Iya. Oh. Kok gantengan yang dicipta Mbak pada penciptanya? Iyalah. Karena pencipta kan tidak berwajah. Gantengan Tapi mana, Pak? Yesus berwajah Mbak. Oke, itu kan kemanusiaannya. Angin pun nggak terlihat Mbak, tapi terasa. Iya, karena kau kan punya indera peraba. Ya ini indera keimanan Mbak. Mana ada indera keimanan, Pak? Pak, sekarang saya tanya, Pak, gantengan mana Bapak sama batu? Gantengan mana Bapak sama batu, Pak? Gantengan saya lah Bu. Kok batu dirindukan? Kenapa batu lebih dirindukan dari Anda, Pak? Batu itu dari apa sih? Mana, Pak? Dari surga. Jadi lebih gantengan batu yang dari surga? Udah dibilang kan gantengan aku Bu. Oh, tapi kenapa orang banyak merindukan batu daripada Bapak? Berarti kok nggak ganteng? Jadi Ariel ganteng kok nggak disembah Bu? Mana ada orang menyembah karena kegantengan? Memangnya ada orang menyembah. Dicipta, gantengan yang dicipta. Saya bisa juga balikin itu ke Anda gitu loh. Jadi apakah Tuhanmu disembah karena ganteng? Nggak ada cerita kegantengan. Terus kenapa kau bilang Ariel ganteng disembah? Nah, jadi Bapak sebelum bertanya, pikirkan dulu sebelum saya membalikan itu kepada Anda. Paham? Kita nggak bermutu dan nggak berilmu. Turun aja, Pak. Apalah ini. Celaka mengantuk. Opa. 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 Dari tadi sudah ini toh. Oh, pulang dia. Opa Senolin. Iya, dia istirahat juga besok. Opa. Opa. Oh iya. Hey, Selamat Opa. sore, Ibu. Ya, silakan Shalom, Opa. shalom Ibu Gata. Ya, selamat sore. Ya. Ada yang mau tanya, Pak? Iya. Aku mau tanya ini di Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Iya. Duh, apa itu ya bunyinya ya? Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang memecahkan roti dengan bergilir di rumah masing-masing ini, apa itu masih masuk apa itu ya? Ekaristi, apa namanya istilahnya kalau di Katolik itu? Itu memang ekaristi, Pak. Ekaristi ya. Oh, tapi kalau kami ibadah itu bukan memecah-mecahkan roti, bungkus. Ya, mecah-mecahkan apa? Gelas. Mecahkan perawan. Itu Sinai nanti tuh Pak di sorga itu pecah-pecah. Ya itu yang menjadi apa? Yang menjadi. Nah nanti Iya. dipecahin perawannya Pak di sorganya. Gimana Pak? Digilir nanti. Ya itu yang maksud saya menjadi pikiran juga ya. Tapi maksudnya Pikiran gimana biasanya kan ya di situ kan mereka apa? Berkumpul apa dia? Saya ulang lagi baca ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Di dalam bait Allah mereka berkumpul ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya di situ berkumpul beribadah di yang biasa dilakukan di Jumat itu ya. Betul. Oh iya iya. Liturgi dan ekaristi. Karena di dalam liturgi lah ekaristi itu. Bukan mecah-mecah perawan ya Pak. Itu bukan. Iya Bu Gata, iya. Berarti yang menjadi pikiran saya sekarang itu kenapa di dalam ibadah-ibadah rumah tangga atau ini ya tidak dilakukan apa itu ekaristi itu atau istilahnya mereka tidak mengerti perjamuan kudus. Iya. Mungkin mereka tidak mengerti firman Tuhan. Iya, karena mereka pukul rata itu katanya bukan ekaristi, itu perkumpulan apa jemaat di dalam setiap jemaat, pertemuan jemaat.
Ya, kenapa murid Karena itu iya, di bait Allah lalu di rumah masing-masing? Karena saat itu gereja itu dianiaya dan mereka itu sampai di rumah-rumah gitu. iya. Karistinya gitu. Karena di bait Allah kan dihalang-halangi dan bahkan tahun 70 bait Allah itu hancur. Iya. Gitu. Nah, itu saja Ibu Agatha yang menjadi pikiran saya. Artinya sudah tidak, karena sudah jelas di situ di Alkitab ditulis memecah-mecahkan roti. Coba baca ya. 1 Korintus 11. Yesus itu kan memecah-mecahkan roti di perjamuan itu kan, memecah-mecah roti di situ ekaristi. Jadi Kristus itu memberikan kurban kepada kita semua, dan dia mengatakan waktu dia mengambil roti, inilah tubuhku, waktu dia mengambil cawan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dengan cara itu kita memperingati kematian Kristus. Iya, betul, berarti Bu, iya. kurban itu dilakukan tiap hari. Iya, itu Jadi yang menjadi ekaristi itu pikiran saya. Harusnya tiap hari kurban ini dilakukan. Memang tiap hari. Perjamuan kudus, iya, karena kita ini kan kita tidak tahu bahwa kita berbuat salah, berbuat Kan apa kita tingkah tidak laku. tahu kita tiap hari Iya. berbuat dosa. Iya, tidak sadar berbuat dosa dalam tiap Bukan hari. tidak sadar. Kita Iya. sadar berbuat dosa, tetapi kita iya, tidak betul, mau betul. melakukan kehendaknya. Iya. Itu aja Bu yang saya sampaikan. Iya, Tuhan berkati Opa. Iya, kasih Ibu Agatha. Saya turun. Opa. Tenang. Pisang. Apa itu? Pisang. Halo Bu Hesti. Halo, salam Agatha. Salam Bunda. Ada yang mau ditanya? Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat Agatha yang bisa memberikan penerangan. Terutama saya juga Kristen nih ya, memberikan penjabaran dan pengertian yang lebih hakiki tentang firman Tuhan. Terima kasih Agatha. Hakiki nggak tuh? Ngeri kali ya bahasanya. Mantap. Agatha ada lucunya juga ya. Kenapa? Ada lucu-lucunya, jadi kita nggak bosan gitu ya dengarnya ya. Sengaja ini emang disetel lucu, sebenarnya emang enggak. Biar ada aja yang kalian pikirkan ya, biar ada yang mau kalian komentari gitu. Naruh aku pe. Naruh aku pe. Naruh aku pe songoni dotot. Jangan panjang-panjang, nggak ngerti aku sedikit-sedikit aja. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bunda? Ada, Agatha, saya mau tanya nih, dalam kehidupan sehari-hari kan saya orangnya sensitif dalam arti kata saya gampang tersinggung gitu loh. Nah, mungkin tanpa disadari ya, orang mengucapkan kata-kata yang membuat saya tersinggung gitu kan Agatha ya. Saya sudah memaafkan, ini ajaran kasih, kita kan harus memaafkan ya orang bersalah kepada kita. Jadi saya sudah memaafkan orang tersebut, tapi saya tidak mau dekat lagi dengan dia. Apakah itu salah menurut ajaran Kristus? Karena saya tidak mau tersakiti lagi gitu loh. Jadi saya menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah sikap saya ini salah? Enggak, itu udah benar. Benar ya? Emang seharusnya seperti itu. Benar. Karena kan kita tahu kemampuan kita di dalam menahan rasa sakit hati gitu kan. Jadi jaga jarak itu sebenarnya hal yang baik dilakukan. Asal yang penting jangan nggak ke gereja aja. Oh, kalau itu saya tetap terapkan gereja, dan anak-anak saya juga saya tetap terapkan itu hari Minggu tetap ibadah. Yang utama itu ibadah, yang lain nomor 2. Gitu ya Agatha. Iya nggak apa-apa. Saya juga orangnya sensitifan gitu. Jadi saya begitu ini memaafkan tapi jaga jarak. Itu hal yang paling baik dilakukan. Oh gitu ya. Satu lagi Agatha boleh? Silakan. Satu lagi begini, itu termasuk dengan mertua saya. 23 tahun saya jadi menantu, ya. Tapi dia kurang menerima saya begitu, dengan penilaian yang mungkin menurut dia saya ini tidak termasuk kategori menantu yang dia inginkan gitu loh. Nah, saya sudah berusaha untuk mendekatkan diri dan berusaha untuk bisa menerima saya sebagai menantu gitu. Tapi dia tetap sampai detik ini tidak mau menerima saya. Terus saya melakukan itu juga gitu. Saya berdoa, saya bergumul dalam doa supaya mertua saya ini bisa menerima saya.
tapi sampai detik ini tidak gitu. Dan saya jadi putus asa dan mundur gitu. Saya mundur untuk tidak mendekati kembali gitu, Agatha. Apakah saya ini juga salah gitu loh? Sebenarnya kalau ibu sudah mendoakannya itu sudah bagus gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Allah menerima kita. Apakah kita layak di hadapan Allah? Bukan layak di hadapan manusia. Ya kalau Benar. ibu Anda sendiri seperti itu tidak mau membuka hatinya, ya sebenarnya dia yang sudah berdosa terhadap dirinya sendiri gitu. Oh, begitu ya. Nah, jadi kalau Bu Hesti, lakukanlah tugas Ibu Hesti sebagaimana seorang menantu kepada mertuanya. Udah, itu sudah saya lakukan. Iya. Nah, ini mungkin salah satu solusinya ya. Ibu sering kasih uang sama mertuanya. Iya, karena rata-rata kan inang-inang itu kan gitu ya. Benar. Ibu kasihlah emas entah berapa gram biar ya pintar-pintar kita lah menarik itu perhatiannya gitu ya. Kalaupun itu tidak berkenan di hatinya ya sudah. Memang mungkin itu sudah jadi tabiatnya. Oh gitu ya. Bu Hesti itu melepaskan pengampunan. Bu Hesti saya lepas pengampunan. Dari awal saya lepas pengampunan. Saya nggak mau dendam. Karena itu akan mengurangi berkat saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, rumah tangga saya. Saya tidak mau dendam. Saya lepas pengampunan, terus saya jaga jarak gitu. Iya, tapi tetap mengasihi ya. Gitu. Iya. Gitu aja, lakukan aja tugas ibu sebagai seorang menantu. Iya, karena, itu saya karena lakukan. perkawinan itu kan menyatukan antara laki-laki dan perempuan, bukan menyatukan laki-laki perempuan sama mertuanya. Enggak. Iya benar. Jadi yang Anda utamakan itu adalah keluarga inti Anda. Iya benar. Berarti benar dong yang saya lakukan ya. Ya itu sudah. Ya. Oke, terima kasih Agatha. Tuhan memberkati. God bless you. Bunda. Ini ada ya saran dari si Arta ya. Jambak dia inang katanya. Kurang aja. Boleh gitu Arta nggak boleh gitu ya. Apalagi udah bau tanah katanya nggak boleh. Itu artinya kita menyakiti hati orang gitu. Kita nggak boleh menyakiti hati seseorang. Tapi kalau udah gemes sekali, buatlah sekali-sekali. Jangan itu tidak untuk ditiru ya. Ya, saya mau bertanya tentang kekristenan Kak Agatha. Jadi bukan yang terlalu teologis sih, tentang apa namanya, tentang persepuluhan. Apakah bisakah persepuluhan atau nggak bisa lagi itu? Maksudnya apa, persepuluhan tidak bisa lagi apa ini? Tidak bisa lagi cerai? Ya maksudnya masih dilanjutkan karena dibilang kan di perjanjian baru sudah nggak berlaku lagi. Karena katanya nggak berlaku, nggak ada imamnya, nggak ada imam Lewi. Apa yang mau kita kasih sama imam Lewi gitu loh? Oh jadi karena nggak ada imam Lewi, jadi nggak boleh. Nah ini loh, nih makanya baca Alkitabnya, Amang. Coba aku panggil kau Amang lah ya. Oke. Coba buka Ibrani 7. Ini ya. Ayat 11 ya. Karena itu, andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel menerima Taurat. Jadi ada hukum memberikan 1/10 itu karena ada Lewi. Kalau tidak ada imamat Lewi, apa yang mau kita kasih? Itu kan? Oh berarti karena persepuluhan itu diatur dalam hukum Taurat. Iya, itu kan diberikan Taurat itu untuk apa? Untuk Lewi gitu loh. Lalu Mbak Agatha keimamatan Melkisedek yang menerima 1/10 dari Abraham, di mana Yesus Kristus adalah menjadi imam menurut imam keimamatan Melkisedek. Gimana ceritanya juga supaya Apa yang dibawa memang? Apa yang dibawa Melkisedek? Abraham memberikan 1/10. Iya. Lalu yang dibawa Melkisedek apa? Dia membawa anggur dan roti ya? Ya udah. Iya, maksudnya kan dibilang Tuhan Yesus adalah dia menjadi imam untuk selama-lamanya menurut keimamatan Melkisedek. Nah, Abraham ketika Melkisedek menjadi imam, dengar. Anda kan nggak ngerti nih.
Abraham memberi 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek. Melkisedek membawa roti dan anggur. Memangnya Melkisedek membawa kurban kambing? Bukan persoalan itu, Kak Agatha. Dengar. Kau harus paham sampai sini. Lewi diberikan 1/10 itu karena Lewi itu yang mengorbankan semua kurban itu. Dikasih 1/10 supaya Lewi bawa domba untuk dikorbankan. Tapi kan Yesus nggak bawa domba. Yang dibawa oleh Melkisedek itu adalah roti dan anggur. Ini paham dulu. Jadi kenapa Abraham memberi 1/10 itu kepada Imam Melkisedek? Karena Melkisedek membawa roti dan anggur. Kenapa orang Israel memberi 1/10 kepada Lewi? Karena bangsa Lewi itu yang memberikan kurban. Itu domba itu. Nih ya, masalahnya Kak Agatha. Sabar, jangan masalahnya, kau belum paham. Dengar. Kenapa orang Israel 11 bangsa itu memberikan 1/10 untuk Lewi? Supaya Lewi ini yang mengusahakan domba-domba untuk kurban itu. Lewi itu bawa domba. Jadi sebagai gantinya, makanya orang-orang Israel itu ngasih 1/10. Ngerti dulu ini. Ya. Sampai di sini paham dulu. Bagaimana cara kurban itu? Gitu loh. Jadi kalau Abraham memberikan 1/10, maka Kristus itu memberikan roti dan anggur. Itu. Sementara Imam Lewi diberikan 1/10 karena dia bawa apa? Bawa domba untuk itu. Jadi apakah ini berguna lagi kita memberikan 1/10 untuk Lewi? Ya tidak. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kau paham dulu sampai sini. Kau aja nggak ngerti kurban kayaknya, Pak. Silakan, Pak Tian. Ya, oke, saya ngerti, Kak. Karena keimamatan Lewi tidak ada, maka tidak berlaku lagi lah 1/10 itu. Tetapi menjadi pertanyaan, keimamatan Melkisedek dia menerima. Kapan pernah dihapuskan pemberian Abraham ini? Saya ngerti maksud Kak Agatha bahwa karena Lewi sudah tidak berlaku lagi keimamatan mereka menurut hukum Taurat, maka tidak perlu lagi. Nah, dikatakan di Ibrani keimamatan Melkisedek untuk selama-lamanya. Ketika dia menjadi imam, yang kita tahu, atau mungkin pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Coba oleh... dulu aja baca Ibrani itu. Coba baca pelan-pelan. Iya, di dalam artinya kan bahwa keimamatan Kristus adalah menurut keimamatan Melkisedek. Oke? Nah, keimamatan Melkisedek apa, Kak Agatha? Silakan jelaskan kepada Anda. Anda kan waktunya sekarang menjelaskan. Anda kan lagi berdebat untuk itu. Saya tidak, makanya sebenarnya saya hanya bertanya, karena keimamatan Melkisedek, Abraham memberikan 1/10. Nah, dikatakan tadi yang ke Agatha, kenapa dihapuskan? Karena Lewi lagi tidak bekerja. Nah, rupanya zaman perjanjian baru, zaman keimamatan Yesus adalah menurut hukum Melkisedek, bukan hukum menurut peraturan Bapak baca dulu Ibrani 7 dari ayat 11 sampai 17 biar Anda paham, jangan emosi dulu, baca aja. Iya, bukan emosi Kak. Dibacain aja. Anda baru dapat satu ayat, Anda menyimpulkan. Silakan dibaca sampai bawah. Ibrani berapa? 10 dari ayat 11. 7 ayat 11. Dari ayat 11 sampai bawah. Ya, karena imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya, akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dengan hal itu, jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia,
tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sedangkan dia diberi Tadi kesaksian. bukan berdasarkan peraturan manusia lagi. Kalau Lewinya aja dong ada. Terus mau apa? Betul Kak Agatha, tapi kan yang dimaksud ini Melkisedeknya kita sudah hilangkan Lewi Melkisedek Kak Agatha, bahwa tidak berlaku lagi. Tapi yang saya tanya, keimamatan Melkisedek yang tidak pernah dibatalkan apa? Melkisedek bawa apa, saya tanya? Melkisedek Iya, bawa tapi maksudnya kan di keimamatan dia. Jadi Abraham karena dia diberkati oleh imam itu, Abraham memberikan kepada dia kan? Karena Melkisedek memberkati Abraham, lalu Abraham memberikan 1/10. Dan berarti sedang menunjukkan bahwa itulah keimamatan Melkisedek. Sekarang saya tanya. Menjadi Sekarang saya tanya, Pak. Memangnya hukum Taurat udah ada di zaman Abraham? Iya, betul Kak Agatha, artinya yang dibatalkan hukum Taurat. Sedangkan keimamatan Melkisedek yang digenapi hukum Taurat. Lalu? Nah, Melkisedek kan belum pernah dibatalkan keimamatannya. Memangnya? Yang menerima Iya, sekarang saya tanya. 1/10 dari Abraham. Kita tidak nyangkut lagi tentang Musa. Sekarang saya tanya Anda. Abraham masih ada? Bukan persoalan itu Kak Agatha. Persoalannya kenapa? ini imam, artinya Abraham memberikan teladan, memberikan kepada Melkisedek, bukan berdasarkan hukum Taurat. Dan dikatakan di Ibrani, keimamatan Yesus menurut peraturan Melkisedek yang tidak pernah bisa dibatalkan. Sekarang saya tanya Anda, Abraham memberikan 1/10 untuk apa? Maksudnya? Kok maksudnya? Saya tanya, Abraham memberikan 1/10 dari miliknya kepada Melkisedek untuk apa? Karena dia telah diberkati oleh imam yang Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau seolah-olah Kak Dari Agatha, mana dalilnya? Di mana dalilnya dikatakan seperti itu? Coba baca, carikan dalilnya sama saya. aduh, di kejadian berapa ya? Ya terserah Bapak, kejadian berapa? Ntar Kak Agatha. Sabarlah Kak Agatha. Oh ini, Bukan nggak sabar, pertemuan apa nggak Abraham sabar? dengan Melkisedek. Oke, di ayat berapa ya? Mulai aja dari ayat Oke. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Oke. Lalu ia memberkati Abram. Karena dia seorang imam yang memberkati Abram. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang dari apa? Maksudnya? Loh, di sini kan Abraham memberikan 1/10 dari dia memenangkan perang, toh? Iya, dari semua yang dimilikinya. Maksudnya Orang dari Kristen, semuanya. iya. Sekarang saya tanya, itu kan dari apa yang berhasil dia menangkan dalam peperangan. Sekarang saya tanya, orang Kristen menang perang apa? Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Loh, kok dia bukan memberikan itu? karena itu yang ada padanya saat itu. Bukan persoalan Abrahamnya Coba Kakak Anda Agatha. baca lagi aja dari ayat 18 yang tadi Anda baca. Iya, bukan persoalan Baca Abraham yang lagi, Anda kumaksud. membaca tidak mengerti. Baca. Oh, jadi maksudnya yang hanya bisa kita berikan hanya kalau menang perang. Itu karena udah hukum di perang masalah saat itu Kak Agatha. Artinya Makanya kalau jangan mereka menang ikut perang, peraturan manusia, katanya di Ibrani tadi. Kan udah dibilang. Makanya kau jangan ikuti peraturan manusia. Jadi atas dasar apakah Abraham memberi 1/10? Karena dia menang perang kan? Terus kamu menang perang emang? Itu yang saya bilang. Kamu tidak mengerti ayat Alkitab. Sekarang saya tanya, di mana Yesus memungut 1/10 ketika dia memberikan roti dan anggur, memberikan nyawanya kepada murid-muridnya? Di mana? Tunjukkan sama saya. bukan tentang Yesusnya loh Kak Agatha. Melkisedek itu Yesus. Anda sekarang ini percaya Yesus imam kita kan? Tadi udah dibaca kan? Anda mengerti dulu. Dengarkan Anda, baik-baik dengarkan. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus menuntut apa? Ketika dia membawakan tubuhnya, roti dan anggur, dia menuntut apa dari kamu semua? Saya tanya. Oke, Menuntut Kak apa Agatha. Tuhan Yesus dari kamu? Kekudusan Bukan, Kak kamu. Agatha. Dengar, Tuhan Yesus minta kekudusan kamu.
bukan minta 1/10 dari hartamu. Ketika Yesus datang menyerahkan tubuhnya, ini kita bicara Melkisedek, bicara imam kita yang sekarang, bukan bicara imam Lewi. Dengar, ketika Kristus menyerahkan tubuhnya, roti dan anggur, dia minta apa dari semua orang Kristen? Minta apa Tuhan Yesus sama kau? Minta ketaatanmu. Makanya sudah saya bilang, kamu jangan ikut peraturan manusia. Ini kata Alkitab. Kamu membaca tetapi kamu tidak mengerti. Kenapa? Takut kau nggak dapat perpuluhan lagi? Ya. Hah? Takut jemaat kau udah nggak ngasih perpuluhan sama kau? Nah, Bukan itu maksudnya. ini apa Maksud ya? Sekarang renungkan. Ya, saya tidak mau berdebat dengan Anda. Saya tahu Anda. Ya. Ketika dengar. Ketika Melkisedek datang menyongsong Abraham. Melkisedek itu membawa roti dan anggur. Itu adalah tipologi dari Kristus. Abraham pulang dari memenangkan bangsa-bangsa. Itu. Maka dia memberi 1/10 dari situ. Masuk ke dalam keimamatan Lewi di zamannya Harun. Harun itu adalah imam. Musa itu adalah nabi, ya. Di situ, di dalam 12 suku bangsa Israel, ya. Kenapa Lewi itu diberikan 1/10 dari setiap apa yang dimiliki bangsa Israel? Karena Lewi tidak memiliki bagian. Dan sekarang imam kita itu adalah Kristus Yesus. Dia dari Yehuda. Di sini sudah dikatakan tentang Yehuda, Musa tidak menulis apapun. Nih, kau dengar baik-baik ya. Sebab itu yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini, suku Yehuda, tidak ada seorang pun yang melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Mengenai suku itu, Musa tidak mengatakan apapun. Jangan main-main, ya. Jangan kamu mencari uang dari jemaatmu. Ingat itu. Kamu kalau mau melayani, layanilah Allah dengan setulus hati. Jangan kau meraup keuntungan. Jangan kau memperkaya dirimu hanya dari khotbahmu itu. Ingat itu. Ya. Jadi kalau kamu percaya dengan Kristus, Kristus itu tidak pernah menuntut 1/10 dari apa yang kau punya. Kristus itu menyerahkan dirinya itu. Lebih mahal dari domba ya. Lebih mahal dari apapun yang diberikan Abraham kepada Melkisedek. Apa yang dibawanya? Tubuhnya, darahnya. Kalau Kristus itu membawa tubuh dan darahnya, apakah yang pantas kamu serahkan? Serahkanlah tubuh dan darahmu itu. Dalam kekudusan. Itu maksudnya. Jadi jangan menafsir sembarangan. Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen bersama dengan beberapa orang yang bertanya tentang iman Kristen, dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Dan puji nama Tuhan, Apologet Kristen di video barusan dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan dengan jawaban yang pastinya memberkati kita, khususnya ketika dia menjelaskan iman Kristen, menjelaskan tentang isi daripada Alkitab. Nah, saudara Tuhan, satu pertanyaan yang unik ya, kenapa sih Alkitab itu ditulis dalam berbagai bahasa? Nah, ini sebenarnya unik. Kenapa? Karena secara langsung ini membuka pikiran kita kembali untuk berpikir kenapa sih Alkitab itu ditulis dalam berbagai bahasa ya. Nah, jawaban pertama sesuai dengan yang disampaikan oleh Apologet Kristen di video tadi, bahwa Allah Kristen adalah Allah yang tahu segala bahasa, yang mengerti segala bahasa. Ya, Allah Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengerti segala bahasa. Jadi Alkitab ditulis dalam bahasa apapun, terus orang Kristen beribadah dalam bahasa manapun, ya
Tuhan Yesus Kristus, Allah Kristen itu mengerti apa yang disampaikan kepada dia dalam berbagai bahasa. Ya, jadi kedua, ya, Alkitab ditulis dalam berbagai bahasa supaya orang Kristen itu bisa mengerti Alkitab, ya, mudah mengerti Alkitab, ya. Coba bayangkan kalau saat ini Alkitab Kristen ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tentunya jemaat-jemaat awam, ya, tidak mengerti, ya, isi daripada Alkitab itu sendiri, ya. Susah mereka pahami apa yang disampaikan oleh Alkitab. Tetapi, ya, dengan ditulisnya dalam berbagai bahasa, ya, bahasa masing-masing orang Kristen, maka, ya, isi Alkitab dengan mudah bisa dimengerti, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tujuannya, ya, tujuan Alkitab ditulis dalam berbagai bahasa, ya, supaya jemaat-jemaat Kristen ini, ya, bisa mengerti isi Alkitab, dengan mudah membaca Alkitab, memahami Alkitab, dan mereka mengerti apa pesan-pesan Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Sebenarnya itu tujuannya, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, tidak ada salah atau tidak berkesalahan kalau Alkitab ditulis dalam berbagai bahasa di dunia ini, apalagi di Indonesia ini, ya, banyak suku, ya, banyak bahasa. Jadi wajar saja kalau Alkitab itu ditulis dalam berbagai bahasa, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saudara Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, ya. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa menyertai kita, dan kiranya kita senantiasa damai di dalam Tuhan, ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa tulis komentar saudara di kolom komentar, tuliskan komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya sekalian. Nah, saudara Tuhan, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.